beberapa doa kita orang yang belum dijawab, belum dikabulkan. Jangan kecil hati, saudara. Karena sesuatu yang besar itu memang menghendaki akomodasi yang baik. Akomodasi bisa berarti ya ruangan yang cukup, ya wadah yang bagus, yang tidak bocor umpamanya. Ya, saudara bisa bertahan lama. Kalau saudara mempunyai sesuatu benda dan cuma ditaruh di dalam tas kresek saja, sudah tentu tidak berlangsung lama, ya, tidak selamat dan tidak aman. Ya, saudara membutuhkan satu wadah. Saudara, engkau akan menabung, membeli, katakanlah membeli lemari besinya lebih dulu, atau tempat penyimpanan lebih dulu. Saudara perlu membeli kotak perhiasan lebih dulu. Tidak bisa digeletakkan begitu saja. Saudara, itu sebab jangan kecil hati. Karena pada aslinya, pada asli orisinilnya, Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, asli kita sebenarnya luar biasa. Yakinkan diri saudara. Berapa banyak sekali saudara membaca ayatnya. Tuhan, kok saya tidak kayak begini ya? Tuhan, kenapa saya kok malah kosok balinya? Tidak sesuai Tuhan, seperti yang kau janjikan. Engkau menjanjikan badan yang segar bugar, diberkati berkelimpahan katanya. Anak-anak yang berhasil luar biasa, hari depan dan masa hari tua yang luar biasa Tuhan. Kenyataannya kok tidak. Saudara, saya ingin kita kembali kepada asli kita. Kembali kepada apa yang Tuhan janji. Amin. Katakan, kembali kepada apa yang Tuhan janjikan. Maka hidup saya luar biasa. Amin. Dan ini penting sekali, anak-anak Tuhan harus mengerti. Ya, bagaimana Tuhan, apakah saya harus berjuang sendirian? Tuhan bilang, siapa suruh kamu berjuang sendiri? Aku yang akan maju. Aku yang akan berjuang buat kamu. Kamu akan menerima begitu saja anak-anakku, asal kamu nunjukkan kamu setia kepada aku, kamu tidak menyangkal namaku, maka aku pasti bekerja dalam hidupmu. Katakan, luar biasa. Sebab tema kita adalah aslinya Anda luar biasa. Katakan, aslinya saya luar biasa. Malam ini saya mau menerima hak saya. Amin. Jadi karena kita bukan anak dari orang tua kita, kita adalah anak dari Bapa kita yang luar biasa. Ya, saudara, itu sebab kita harus punya iman. Nomor satu, iman, kepercayaan saudara, keyakinan saudara. Saya mempunyai Bapa yang luar biasa di dalam sorga. Itu sebab saya boleh mengklaim janji Tuhan. Saya boleh ambil apa yang menjadi hak saya, asli saya. Hak saya mau ambil. Asli saya, luar biasa. Amin. Amin. Itu saudara, orang yang beriman itu sederhana banget. Dia tidak kepikiran macam-macam hal. Orang yang punya iman, dia begitu yakin. Dia straight to the point. Langsung pada apa yang menjadi tempatnya di mana, posisinya di mana. Dia datang ambil. Dia tidak dibelokkan ke sana kemari oleh bisikan iblis. Karena dia sangat percaya kepada pengarahan firman. Kalau saudara ada pada pengarahan firman, saya ada di sana. Saudara, jalan kita ini, kita menghemat waktu banyak sekali. Harusnya kita bertahun, berbelas tahun. Dalam beberapa bulan Tuhan bisa membuat yang ajaib dalam hidup kita. Katakan, luar biasa. Saudara, kita harusnya orang lain sekian lama, oh kamu bisa berhasil sekian lama. Tuhan bilang, anakku, serahkan kesetiaanmu 100%mu kepadaku. Aku yang kerja, kamu akan aku beri begitu saja. Kalau saya dan saudara mempunyai keyakinan pada firman, engkau dan saya boleh hidup senang. Amin. Para kekasih, marilah saya ingin mengajak Anda membaca beberapa ayat dari firman pada bagian yang pertama. Dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-29. Mari kita akan baca. 1, 2. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku. Amin. Bapakku menentukan hak kerajaan bagiku. Sabda Tuhan Yesus. Aku menentukan hak kerajaan
bagimu. Seberapa banyak orang di dunia ini, dari zaman, generasi, bangsa, bahasa, ras, lokasi dimanapun di seluruh dunia yang percaya kepadaku, firman Tuhan Yesus, aku bagi. Aku kasih haknya. Hak kerajaan. Katakan hak kerajaan. Saya hidup ini di bawah janji kerajaan. Saudara, kalau saudara sudah pegang ini ayat, satu perintah, satu pangandiko firman dari Tuhan, saudara pegang, dia mempunyai hak untuk membagikan kepada saudara hal-hal yang istimewa, hak-hak kerajaan Allah. Sebagai anak dari kerajaan sorga, saudara boleh memiliki hak istimewa. Saudara-saudara pegang aja. Tuhan, saya besar hati kalau begitu. Tidak punya modal soalnya. Saya orang bodoh soalnya. Saya tidak ada pengalaman. Saya pernah dipercaya orang, sekarang orang tidak percaya lagi sama saya. Oh Tuhan, masalah saya banyak. Tetapi Engkau berjanji bahwa aku menentukan hak kerajaan bagi kamu. Saya terima Tuhan. Saya terima. Haleluya. Sebegitu mudahkah? Ya, sebegitu mudah. Saudara mempunyai iman kepada firman dari Tuhan, sangat mudah. Tuhan membayar semua hutang saudara, sangat mudah. Tuhan memberi modal kerja, sangat mudah. Tuhan membukai jalan, memberikan jodoh bagi saudara atau anak saudara, memberikan jaminan hari tua saudara, memberikan pekerjaan yang menguntungkan. Saudara, bagi dia sangat mudah mengangkat penyakit-penyakit saudara. Katakan luar biasa. Bila saya punya hak ini, saya akan hidup senang. Amin. Saudara, coba, ini firman begitu singkat. Dan aku menentukan hak kerajaan bagimu. Saudara. Dan saudara berkata, terima kasih Tuhan, saya menerimanya. Saya belajar beriman bahwa saya istimewa di hadirat-Mu. Amin. Nah, para kekasih, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Ada 3 hak pokok. Yang pertama, keselamatan kekal. Katakan, saya harus selamat. Yang kedua, saudara, kemenangan atas cobaan. Katakan, saya harus menang atas cobaan. Yang ketiga, jaminan hidup tiap hari. Katakan, saya pasti terjamin setiap hari. Yang percaya, angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan, kami ingin melihatnya. Dan kami ingin menghidupi dan menghayati hak-hak kami sebagai anak kerajaan sorga. Supaya di dunia ini kami boleh menjadi contoh teladan, menjadi showcase, menjadi tempat etalase di mana orang bisa melihat apa saja yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Biarlah domba-dombamu yang mendengar firman pada petang ini, mereka semua pulang bersorak-sorai. Mereka mempunyai kuasa, memiliki hak istimewa mereka hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, sudah tentu nomor 1, saya harus menaruh keselamatan. Keselamatan sangat penting sekali. Satu contoh, saudara, ya nanti dalam beberapa tahun, mungkin 2-3 tahun lagi baru di Jakarta ibu kota kita baru ada MRT, ya, Mass Rapid Transportation, MRT. Jadi kereta-kereta listrik yang cepat, ya saudara, kereta cepat antar distrik, antar stasiun, saudara. Itu tidak ada sopirnya. Itu tidak ada masinisnya yang mengendalikan. Itu semua computerized. Saudara, walaupun tidak ada sopirnya, tidak ada yang mengendalikan, tapi mereka tahu komputer yang menjalankan. Aku tinggal naik saja, aku menginjak itu lantai gerbongnya atau duduk, sudah aku akan dibawa ke tempat di mana aku mau berhenti, di mana aku mau turun. Aku tidak khawatir kecelakaan.
Dan saya beritahu kecelakaan itu sedikit banget terjadi. Sekian promil, sekian per 1000. Saudara, belum tentu 1000 kali perjalanan satu kecelakaan, belum tentu. Saudara, kenapa? Gak ada yang mengendalikan. Saudara percaya aja, saudara naik aja, sudah sampai di sana. Saudara bayar tiketnya, sudah nyampe. Saudara tidak bertanya, ini aman enggak ya? Sudah pernah kecelakaan enggak ya? Saudara, engkau tidak perlu bertanya. Itu pertanyaan orang bodoh. Tetapi untuk sesuatu kehidupan kita orang, untuk menuju kepada segala perjanjian Allah, kita banyak banget tanda tanya. Tuhan, benarkah Engkau menentukan hak kerajaan buat saya? Benarkah bahwa Engkau bisa menyembuhkan penyakit saya? Benarkah bahwa Engkau bisa membuka jalan buat saya dan mengadakan semua permodalan yang saya tidak punya? Menambahi kepada saya hikmat akal budi supaya saya bisa berdikari, saya bisa jaya, saya bisa booming usaha saya. Benarkah Tuhan? Seringkali kita penuh dengan tanda tanya. Kita tidak percaya bahwa Dia yang mengendalikan hidup kita. Dia sudah berjanji bahwa kita diberi hak istimewa. Sekarang saya ingin mengajak saudara keluar dari keraguan. Jangan engkau diikat terus oleh keraguan. Ini pekerjaan setan, ini pekerjaan iblis. Supaya Anda dan saya tidak cukup percaya bahwa Dia mampu memberi yang istimewa. Sehingga Anda dan saya perlu minta tolong kepada kuasa kegelapan, kepada orang-orang yang kata konon sangat hebat, dan saudara minta tolong kepada mereka. Saudara, nomor 1 adalah engkau harus yakin, saya selamat karena Yesus Kristus sudah mati di kayu salib buat saya. Dia sudah disalibkan, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan kembali naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, mencurahkan Roh Kudus-Nya. Saya percaya demikian. Saudara, itu dasar iman kekristenan kita, di mana kita bisa dapat semua perjanjian yang Tuhan mau beri dalam hidup kita. Sebab anak-anak Tuhan, jangan ragu kalau engkau mendengar suara, engkau mendengar nama Yesus, engkau mendengar pembacaan firman, saudara, dan engkau membaca sendiri, engkau harus timbul keyakinan. Terima kasih Bapa, saya yakin ini terjadi pada saya. Saudara membayar tiketnya. Tuhan, saya bayar, tolong hantar saya, bawa saya sampai sana ya Tuhan, sampai pada satu keberhasilan dalam hidup saya. Tuhan bilang, letakkan semua ketidakmampuan, letakkan semua yang kamu khawatirkan anakku, ketakutanmu, aku hantar kamu sampai berhasil. Amin. Haleluya. Itu sebab keselamatan kekal adalah nomor 1-nya. Step 1, langkah pertama Tuhan bisa bikin yang lain-lain. Orang yang yakin, aku diselamatkan jiwaku, masuk dalam kerajaan sorga. Di sini aku akan makan dan minum perkara-perkara rohani dari firman Allah. Maka orang ini berhak, dia sudah bayar tiket untuk dia boleh mendapatkan kemuliaan berikutnya. Amin. Saudara boleh pergi dari satu stasiun ke stasiun yang lain. Saudara, engkau jalan aja. Engkau tidak usah capek. Engkau istirahat. Ya, ketika bangun dari tidurmu, karena engkau terlalu mengantuk dan terlalu enak dan nyaman, ya pada tempatnya engkau terkejut, kok sudah sampai. Saudara, orang percaya macam begitu. Coba orang tidak percaya, dia akan melihat ke kaca terus. Wah, nabrak enggak ini? Enggak, gak ada orang yang aneh kayak begitu. Kecuali orang Kristen yang aneh, yang kurang percaya pada kuasa Tuhan. Dan dia membutuhkan hal-hal yang lain untuk mendongkrak kepercayaannya, untuk mendongkrak nama baiknya, mendongkrak keuangannya. Hanya orang-orang yang kurang percaya kepada firman. Katakan, saya hidup tidak lama lagi. Katakan, saya hidup tidak lama lagi. Tetapi sisa hidup saya harus sesuai firman.
yaitu nyaman dan selamat. Amin. Saudara harus yakinkan diri saudara. Kalau saudara bisa yakin, saudara bisa mendapatkannya. Di dalam Lukas 12 ayat yang ke-32, mohon dibuka pada Alkitab. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-32. Ya, saudara. Lukas 12 ayat 32. Kita melihat di sini para kekasih. Satu keadaan, kalau saudara membaca mulai dari ayat 22, Yesus memberikan penjelasan firman tentang kekhawatiran. Tentang apa? Kekhawatiran. Jadi inilah penghambat, inilah setannya dari semua pekerjaan Allah yang akan mengganggu hidup saudara. Ya saudara, dalam ayat yang ke-32, ya saudara, mari kita akan baca bersama. Injil Lukas pasal yang ke-12 ayat 32. 1, 2. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Memberikan apa? Ya. Tadi pasal 22 ayat 29, aku membagi hak kerajaan bagi kamu. Sebelumnya dia sudah berfirman, hai kawanan yang kecil. Kawanan kecil ini adalah ada dua arti, jumlah sedikit. Ya, orang lain punya kawanan yang besar karena dia peternak atau dia ranch yang kaya, dia punya 1000 ekor. Tetapi karena saya miskin, saya tidak punya ranch, saya tidak punya peternakan, saya cuma pelihara di kandang, cuma 10 ekor. Nah ini Tuhan berkata, jangan takut hai kamu kawanan kecil. Orang yang miskin, orang yang kurang mampu, gak segede yang lain punya. Itu arti pertama. Arti kedua adalah domba-domba yang kecil. Anak-anak domba atau lambs. Anak-anak domba yang kecil-kecil, yang ditinggal oleh induknya, entah meninggal atau kesasar si induk ini, sehingga anak-anak sendirian. Tuhan datang berkata, jangan takut dan jangan khawatir, hai kawanan anak-anak domba yang kecil. Jadi dua ilustrasi ini sama-sama mempunyai arti. Pokoknya kalau kita lemah, kita cuma sedikit, kita tidak berdaya, justru kepada kitalah Dia memberi hak kerajaan sorga. Jadi saudara harus tahu, harus bangga, dan saudara tidak usah kecil hati. Kapan ya aku menjadi kawanan yang besar, baru Tuhan memelihara aku? Tidak, Tuhan memelihara kawanan kecil. Jangan lupa. Makanya sekali lagi kita akan baca ayat 32. 1, 2. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Pemberiannya luar biasa banget. Pemberiannya hebat sekali. Saudara, nature, alamiah dari seorang anak. Ya, tadi dari pihak Tuhan, kamu percaya, tak kasih kerajaan dari pihak Tuhan. Saya sudah menjelentrehkan begini lama. Dari pihak anak sekarang. Secara anak, aku anak kepada bapakku kayak apa? Saudara, ya, nature, alamiah dari seorang anak adalah, saudara, dia memiliki sifat keturunan ayah ibunya. Ya apa tidak? Saudara. Jadi saudara mesti tahu, sebagai anak Tuhan, anak dari kerajaan, nah pertanyaannya sekarang sangat privé, sangat pribadi. Apakah aku mempunyai sifat dari Kristus dalam hidupku? Aku sudah makan minum perjamuan kudus puluhan kali, mungkin 100-an kali ada. Tapi apakah aku memiliki sifat keturunan dari Yesus dalam hidupku? Saudara, ini adalah kita punya self assessment.
Kita punya penilaian pribadi sendiri. Kita harus menilai sendiri. Sudah. Ya, dalam bulan Maret, akhir Maret istimewa, orang-orang warga negara Indonesia dianjurkan untuk mengisi SPT, surat pemberitahuan pajak mereka. Saudara, pendapatan hasil mereka dengan sistem Indonesia masih menganut self-assessment, yaitu memperkirakan sendiri. Ya, wah baik hati benar nih pemerintah. Ada yang penghasilannya 1 tahun 1 miliar, ngakunya cuma 100 juta. Ya sudah, kamu tanggung jawab. Kamu isi 100 juta, pada kamu 1 miliar, ya terserah kamu. Ini self-assessment. Sudah. Maka rakyat berbondong-bondong mulai membayar pajaknya. Saudara, berdasarkan penilaian sendiri. Saudara, kita punya penilaian adalah, iya, sifat Tuhan itu sedikit banget dalam hidupku. Berarti aku bukan anaknya ya. Kalau seorang anak Tuhan mempunyai lebih banyak sifat dari Kristus, maka dia tambah besar artinya. Saudara, if you have the feeling and also the characteristic of Jesus Christ, your heavenly Father in your life, flowing in your blood, mengalir dalam darahmu, inside your body, di dalam tubuh dagingmu, then you will acting whatever the Lord Jesus Christ teach you. Apa yang dia ajarkan, engkau akan melakukan dalam hidup. Tetapi jikalau saya cuma sedikit, maka saya keberatan. Tuhan, saya tidak mungkin melakukan ini. Ini berat banget Tuhan buat saya. Tuhan melihat, oh kamu tidak punya sifatku, kamu bukan anakku sih. Jadi kamu memang angel, berat untuk melakukan. Kamu anak setan, masalahnya di situ. Sudah. Jadi seorang yang bukan anak Tuhan, bukan anak dari Bapa di sorga, maka dia sulit melakukan firman. Hanya seorang yang mempunyai benar-benar darah Yesus, katakan darah Yesus, rahe Gusti Yesus, getih kang akeh ajine. Hanya mereka yang memiliki hal ini, saudara, mereka akan mempunyai satu kemampuan untuk melakukan kehendak daripada Bapa, karena dia keturunan Bapa. Saudara, kalau keturunan pasti dikasih hak. Amin. Nah, itu sebab seorang anak dia memiliki sifat keturunan dari orang-orang tuanya. Seumur hidupnya dia menyandang nama pemberian dari orang tuanya. Amin. Dan masa depan anak ini adalah mixture, ya, campuran, adonan dari kedua orang tuanya, sifat orang tuanya dua-dua, dan pribadi dia. Dia mempunyai satu development, dia mempunyai satu pengembangan sendiri. Ya sudah tentu dari karakter, kebiasaan, habits dari ayah ibunya, ditambah dengan dia punya pribadi. Saudara, maka dari 3 oknum inilah, saudara, dia punya masa depan di blending, ya, diaduk. Jadinya kayak apa, nanti kita lihat apa hasilnya dari anak tersebut. Ya saudara, Anda dan saya, kita itu mempunyai nama Yesus. Katakan nama Yesus. Sampai saya mati. Karena ini nama pemberian Bapak saya. Dan saya akan berjaya hidup nyaman dengan nama Yesus. Amin. Nah, itu sebab anak bisa mendapatkan hak dari Bapak. Saudara, kalau saya kembali pada faktor pertama, Bapak ini kaya raya. Kalau seorang ayah atau ibu dia tidak mempunyai harta, apanya juga yang mau dia bagikan, dia tidak bisa bikin apapun.
Dia cuma pesan dengan linangan air mata. Nak, ayahmu almarhum sudah meninggal, tidak meninggalkan apa-apa. Ibu sudah tua, tidak bisa kasih kamu apa-apa. Ibu cuma punyanya, ya cuma apa yang pakaian ibu ini. Dan kita hanya numpang aja di rumah ini. Ya, tempat tidur ini saja. Ibu tidak punya apa-apa, kamu cari sendiri ya. Coba. Berapa banyak kali kita mendengar kata-kata tersebut. Karena memang tidak punya. Sudah. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita yang merasa domba kecil. Kita yang merasa aku tidak begitu banyak kemampuannya. Aku tidak begitu pengalaman Tuhan. Saya baru percaya kepadamu. Saya bagaikan domba-domba yang masih kecil. Gak apa-apa. Tuhan berkata, janganlah takut. Hai kamu kawanan kecil. Karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Amin. Jadi saudara besar hati. Tuhan gak apa-apa. Saya mulai malam ini. Saya mulai kerja. Saya mulai berusaha. Saya mulai belajar dan studi. Saya mulai merintis bersama dengan engkau, karena saya punya warisan, hak saya sebagai anak kerajaanmu. Saya tidak mungkin gagal, saya tidak mungkin rugi, saya tidak mungkin terjerembab lagi. Saya adalah anak kerajaan Allah, karena saya memanggul nama Yesus. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saudara katakan, saya besar hati. Karena apapun di dunia ini sudah dikalahkan oleh Yesus. Beri tepuk tangan yang baik buat dia. Saudara, marilah kita akan melihat kemenangan atas cobaan. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-33, kita akan buka bersama. Banyak orang yang tidak bisa senang hidupnya, ya, dan ini sangat berbahaya karena dia akan mencari kesenangan di dalam dunia dan dosa. Yohanes 16 ayat 33, mari kita akan baca ayat yang sangat terkenal ini. 1, 2, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara harus pegang janji dari Tuhan. Dalam dunia kamu mengalami, tapi kamu eling anakku, kamu anakku. Jadi aku mengalahkan semua, tak kasih kemenangan kepadamu. Saudara harus pegang nih janji Allah. Tidak usah ragu, tidak usah dipertanyakan. Engkau akan selalu senang, mudah senang. Amin. Katakan, dengan kuasa Roh Kudus, saya mudah mengerti sabda Tuhan. Saya menyimpan banyak janji Allah. Satu demi satu akan digenapkan seumur hidup saya. Saya tidak akan pernah kekurangan kebaikan dan kenyamanan dari sorga. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Tuhan. Karena kami mau belajar, walaupun kami tidak sempurna, banyak cacat dan celah, banyak kekurangan dan ketertinggalan. Tapi mulai malam ini kami mau lebih dekat kepadamu. Kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan Engkau akan bekerja kepada kami dengan cara-Mu sendiri, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita yang percaya mengaminkan. Amin.